Nah, Pak, Kevin ada pertanyaan nih buat Bapak. Tapi sebelum itu Kevin mau ngasih tahu Bapak perkembangan kasus kekerasan rumah tangga Lesti Kejora ini. Ayo, Ada apa itu? perkembangannya nih. Ini Kevin baca di Metro Tempo. Ya, Nah, judulnya Polisi Ungkap Peluang Damai Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam kasus dugaan KDRT. oke. Nah, Polres Metro Jakarta Selatan ungkap masih terbuka peluang damai antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Polisi Ibu Nurmadewi hmm, menjelaskan syarat damai antara dua pihak adalah korban mencabut laporan. Ibu Nurma ini mengungkapkan bahwa laporan yang dibuat penyanyi Lesti Kejora ini adalah delik aduan. hmm, Seorang korban mesti melaporkan kekerasan yang dialaminya agar kasusnya bisa diproses. Jadi itu aturannya. Itulah hmm. delik aduan. Tapi ini pun bisa mediasi. Jadi ini delik aduan itu bisa mediasi tuturnya. Nah, ini pertanyaan Kevin, Mbak. Ya. Delik aduan itu apa? Dan apakah KDRT atau lebih khususnya KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora ini bisa masuk ke delik aduan? Oke. Jadi yang pertama delik aduan ya. Delik aduan itu adalah kasus, perkara atau delik yang hanya diproses oleh penegak hukum jika dilaporkan oleh korbannya. Jadi perkara-perkara tertentu yang harus dilaporkan oleh korbannya atau bahasanya diadukan oleh korbannya barulah bisa diproses oleh polisi. Itu namanya delik aduan. Dan delik aduan ini ditentukan ya oleh undang-undang, ditentukan pasal apa gitu ya. Kasus apa gitu ditentukan. Jadi kalau dia tidak ditentukan berarti dia delik biasa. Gitu aja dia patokannya. Contohnya apa? Pencemaran nama baik. Pasal 310 kalau dalam KUHP atau pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE. Itu adalah delik aduan. Jadi disebutkan dia bahwa pasal ini adalah delik aduan. Kalau tidak disebutkan berarti bukan delik aduan, berarti dia delik biasa. Delik biasa itu adalah delik atau kasus yang tanpa dilaporkan pun oleh korban, polisi bisa melakukan penyidikan. Contoh pencurian, penganiayaan gitu ya. Itu delik biasa. Tanpa orang mengadu atau melapor pun polisi bisa melakukan proses hukum. Contoh lagi kasusnya ya, judi. Nah, itu delik biasa. Tanpa orang mengadu pun kalau polisi mengetahui adanya orang main judi bisa diproses. Narkoba, delik biasa. Tanpa ada orang ngadu pun polisi bisa melakukan proses. Kenapa saya kasih contoh kasus judi dan narkoba? Apa ada orang ngadu orang main judi? Ya, Nggak ada, tapi mungkin. polisi nyari-nyari kan. Iya. Siapa nih yang mau main judi, tangkap. Tidak ada yang melapor. Hmm. Narkoba pun begitu. Orang narkoba kan diam-diam aja tuh. Tidak ada juga korbannya narkoba ini kan. Yang rusak kan dia sendiri. Hmm. Tapi polisi mencari tahu, ternyata tertangkap, diproses. Tidak ada laporan. Nah kalau begitu yang laporan siapa Pak? Khusus untuk delik biasa ini tadi. Polisi yang laporan. Ya ulangi ya. Penyidikan dasarnya adalah laporan polisi. Penyidikan tindak pidana itu dasarnya adalah laporan polisi. Laporan polisi ini ada dua macam. Satu laporan polisi model A, yang satu lagi laporan polisi model B. Kalau masyarakat yang melapor ke polisi, ya, karena dia mengetahui, mengalami tindak pidana, dia datang ke kantor polisi melapor,
petugas itu akan membuat laporan polisi model B. Tapi kalau polisi sendiri yang menemukan tindak pidana, polisi itu membuat laporan polisi model A. Jadi kembali ke delik biasa tadi, tanpa laporan pun polisi bisa melakukan proses hukum dengan membuat laporan polisi model A. Paham ya? Iya. Tapi kalau masyarakat yang datang dibuat laporan polisi model B. Itulah dasar penyidikan. Ya. Oke. Jadi udah bisa dibedakan delik biasa dan delik aduan. Bisa. Nah, delik aduan ini bisa dicabut. Kalau dia delik aduan sudah dilaporkan ke polisi, kemudian dicabut, polisi tidak bisa meneruskannya. Ya. Tapi kalau delik biasa dicabut pun polisi tetap harus meneruskannya. Itu aturan hukumnya ya. Karena itu delik biasa. Delik biasa tidak bisa dicabut. Paham? Paham. Nah, sekarang kita ke kasus ini tadi. Katanya tadi bisa dicabut kan? Iya. Karena katanya delik aduan. Pertanyaan Kevin, apakah ini memang delik aduan? Ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa delik aduan itu pasti disebutkan pasalnya. Misalnya pasal ini delik aduan katanya di undang-undang itu. Kita lihat ya. Jadi pada dasarnya undang-undang KDRT ini adalah delik biasa. Tapi ada beberapa pasal yang merupakan delik aduan disebutkan. Nah, di pasal 51 disebutkan begini. Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Jadi yang delik aduan itu adalah pasal 44 ayat 4-nya itu. Nah, kalau ayat 4 itu kemarin kita bahas adalah jika akibat kekerasan fisiknya itu hanya bersifat ringan. Yang ancamannya 4 bulan kan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau ayat 4. Kalau ayat 1 ancamannya 5 tahun. Kalau ayat 2 10 tahun. Kalau dia luka berat. Iya. Kalau meninggal dunia mati 15 tahun ayat 3-nya kan. Iya. Nah, kalau ayat 4 itu luka ringan dia, ringan-ringan aja. Nah, yang ayat 4 ini yang bisa dicabut. Kalau pasal 44 ayat 1, 2, 3 bisa dicabut nggak? Ya, itu kan delik biasa. Delik Karena biasa. tidak ada tulisan kalau itu delik aduan. Iya, yang di sini dijelaskan yang delik aduan adalah pasal 44 ayat 4. Nah, selain itu ada yaitu pasal 45 ayat 2. Satu lagi ada nih, pasal 46 di Undang-Undang KDRT ini. Jadi selain itu adalah delik biasa. Jadi pertanyaan kita yang akan dipersangkakan kepada si Biliar itu udah jelas pasal 44 katanya kan? Iya. Pertanyaan kita ayat 1 kah? Ayat 2 kah? Ayat 3 kah? Ayat 4. Kalau ayat 1, 2, 3 atau pasal 44-nya sendiri tidak bisa dicabut. Bukan delik aduan. Kecuali dipasang ayat 4. Ya. Nah, kalau begitu nggak bisa damai Pak. Bisa juga, tapi di luar daripada KUHP ya. Sekarang kan lagi digencarkan restorasi justice. Iya. Ya, kalau misalnya bisa didapatkan keadilan di luar pengadilan, kenapa tidak? Nah, ini ada juga didukung oleh peraturan Kapolri, ya. Bapak lupa pasalnya, tapi di sana disebutkan boleh didamaikan atau boleh dicabut perkara, ada syaratnya. Yang pertama, kalau perkara itu bukan yang meresahkan masyarakat. Ya. Yang kedua, kesepakatan para pihak memang mereka mau berdamai. Yang ketiga, tokoh masyarakat tidak keberatan. Ya. Dan yang keempat, perkara itu masih dalam tahap penyelidikan. Belum masuk penyidikan. Artinya SPDP, surat pemberitahuan kepada jaksa belum dikirim.
itu boleh diselesaikan di kantor polisi. Ada syaratnya juga. Itu di luar daripada KUHP ya. Ini kebijakan Kapolri kan, Ben. Nah, tapi kalau kita bicara KUHP, bahwa delik aduan sudah jelas pasal-pasalnya disebutkan. Jadi kalau perkara ini misalnya dicabut, berarti harus sesuai dengan dasar hukumnya, undang-undangnya. Kalau kemarin katanya pasal yang diancam dengan pasal 44, ancaman hukuman 5 tahun katanya yang berita kemarin itu, berarti kan bukan ayat 4-nya kan. Berarti kalau nggak bisa dicabut lah. Sesuai menurut hukum nggak bisa dicabut. Iya. Tapi ada tadi kita lagi menggalakkan restorasi justice, boleh-boleh saja selama tadi persyaratan menurut peraturan Kapolri kan ada juga. Sudah disisihkan masyarakat. Ya. Lalu mereka sepakat. Sepakat. Ya, terus kasusnya tidak meresahkan. Kalau mencuri nggak mungkin didamaikan, ya kan? Atau membunuh nggak mungkin didamaikan. Ada panik satu. Menganiaya berat nggak mungkin didamaikan. Bagaimana kalau nanti mati akhirnya orangnya kan? Jangankan itu, Bin. Tabrakan aja, kamu nabrak orang, ada orang tabrakan, itu bukan delik aduan, delik biasa itu. Dari apa yang tadi Ken baca di berita, katanya ada bisa dimediasi dan dicabut laporannya kan? Karena itu merupakan delik aduan. Iya, makanya tadi kan pasal apa sebenarnya yang dipersangkakan? Nah, kalau pasal 44 ayat 4, ya itu delik aduan. Tapi kalau pasal 44 atau pasal 44 ayat 1, 2, dan 3, itu bukan delik aduan. Ini kan bukan pendapat ini, kata undang-undang kan? Iya, bukan kata kita, kata undang-undang. Kami sudah memberikan hukumnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap bersama Maut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mujur kita keren.